Kali ini saya mau ajak Anda semua menyelami sebuah cerita dari Aceh yang luar biasa menyentuh. Ini bukan sekedar kisah tentang bencana loh. Ini tentang kekuatan untuk mendengar, tentang kehilangan, dan tentang hikmah yang bisa lahir dari ujian yang paling berat sekalipun. Nah, kata-kata ini datang dari tokoh utama kita, Mak Sari. Dan kalimat inilah jantung dari keseluruhan cerita. Sebuah pengingat yang indah bahwa alam itu sebetulnya selalu berkomunikasi dengan kita, asal kita mau mendengarkan dengan hati. Oke, kita mulai perjalanan kita di sebuah pagi yang sangat tenang di pesisir Aceh. Pagi yang kelihatannya ya sama aja kayak pagi-pagi biasanya. Jadi, di desa kecil ini, hiduplah seorang wanita tua bernama Mak Sari. Beliau punya ritual harian. Setiap pagi buta, bahkan sebelum matahari terbit, beliau itu sudah ada di tepi pantai. Bukan cuma duduk ya, tapi benar-benar mendengarkan, meresapi setiap debur ombak sambil berzikir pelan. Itulah cara beliau untuk menyatu dengan alam. Iya, pastinya kebiasaan unik ini bikin para tetangganya penasaran kan? Mereka lihat itu setiap hari. Sosok Mak Sari yang duduk sendirian di tepi pantai itu udah jadi pemandangan yang gak terpisahkan dari kehidupan kampung mereka. Tapi, ada satu pagi yang beda. Rutinitas yang biasanya damai itu tiba-tiba pecah. Sesuatu yang sangat ganjil terjadi. Disinilah firasat itu mulai muncul. Sesuatu yang aneh di udara. Sesuatu yang mungkin gak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka seperti Mak Sari. Tanda pertama yang paling jelas. Angin yang biasanya sepoi-sepoi menemani pagi di pantai, tiba-tiba berhenti total. Sepi. Diam membisu. Aneh sekali. Dan nah, ini yang paling bikin merinding. Laut yang setiap pagi itu seolah berbisik di telinga Mak Sari, pagi itu bungkam. Suara ombak yang lembut itu hilang. Keheningan inilah yang jadi alarm bahaya paling kencang buat Mak Sari. Mak Sari itu nggak pakai mikir dua kali. Instingnya langsung jalan. Beliau bangkit berdiri, matanya menatap tajam ke ufuk, lalu tanpa ragu, beliau lari sekuat tenaga kembali ke kampungnya. Coba bayangin deh getaran suara Mak Sari waktu itu. Ini bukan teriakan biasa, ini teriakan putus asa yang tujuannya cuma satu, menyelamatkan semua orang. Perintahnya singkat, jelas dan sangat mendesak. Jelas saja, warga jadi bingung. Ada yang ragu, ada yang mikir, ini ada apa sih pagi-pagi buta? Tapi disinilah kuncinya, kepercayaan. Rasa percaya mereka pada kebijaksanaan Mak Sari yang udah mereka kenal puluhan tahun, ternyata jadi penyelamat hidup mereka hari itu. Dan sekarang kita sampai di bagian paling menegangkan dari cerita ini. Momen di mana firasat buruk Mak Sari menjadi kenyataan yang mengerikan. Gak lama kemudian, suara itu datang. Suara gemuruh dahsyat dari arah laut. Suara yang memastikan semua ketakutan Mak Sari benar-benar terjadi. Suara alam yang bergetar hebat, menandakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Lalu, mereka melihatnya. Bukan ombak biasa, tapi sebuah dinding air raksasa. Bayangkan, laut yang tadinya tenang dan bersahabat, kini bangkit menjadi kekuatan raksasa yang menelan daratan, menghancurkan rumah, pohon, apapun yang ada di jalannya. Dalam sekejap, di tengah-tengah semua kekacauan itu, ada mereka yang selamat. Mereka yang percaya pada Mak Sari. Mereka sekarang berdiri aman di atas bukit. Tapi, keselamatan itu pasti terasa pahit, saat mata mereka harus menyaksikan kampung halaman mereka lenyap ditelan amukan laut. Setelah bencana itu lewat, yang tersisa bukan cuma puing-puing, tapi juga banyak pertanyaan. Dan disinilah kita menemukan pesan terdalam dari cerita ini. Dari tengah runtuhan itu, muncul satu pertanyaan. Pertanyaan paling polos dari seorang anak, tapi mungkin juga yang paling dalam. Pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Kenapa? Kenapa laut yang mereka cintai bisa semarah ini? Dan jawaban Mak Sari, wah ini benar-benar bijak banget. Beliau nggak menyalahkan laut. Beliau melihatnya dari kacamata iman. Ini bukan kemarahan katanya, ini adalah kehendak Tuhan. Kadang sebagai peringatan, kadang sebagai ujian. Jadi pelajaran sebenarnya itu bukan soal gimana cara menghindari bencana, tapi bagaimana kita bangkit setelahnya. Inti pelajarannya ternyata sederhana. Pertama, jaga hubungan kita sesama manusia, saling jaga. Dan kedua, jaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pesan moralnya dalam banget ya, hidup ini memang rapuh, bisa berubah dalam sekejap mata. Tapi di balik setiap ujian yang paling berat sekalipun, selalu ada pelajaran berharga. Pelajaran tentang kebersamaan, keikhlasan, dan kekuatan iman. Dan cerita ini nggak berakhir dengan kesedihan. Mereka yang selamat membangun kembali hidup mereka, tapi dengan fondasi yang baru. Hidup mereka jadi lebih sederhana, mereka jadi lebih peduli satu sama lain, dan yang paling penting, mereka jadi lebih dekat dengan Tuhan. Tragedi itu benar-benar mengubah mereka. Dan akhirnya, lingkaran cerita ini pun jadi sempurna. Ritual Mak Sari kembali lagi. Zikirnya yang lembut kembali terdengar di tepi pantai, berpadu dengan bisikan laut yang kini sudah kembali tenang. Sebuah simbol ketangguhan, iman, dan kedamaian yang berhasil mereka temukan kembali. Cerita Mak Sari ini pada akhirnya bukan cuma soal laut kan? Ini tentang kita. Mungkin bukan bisikan laut yang kita dengar setiap hari. Bisa jadi itu adalah bisikan hati nurani, nasihat tulus dari teman, atau firasat-firasat kecil yang sering kita abaikan. Pertanyaannya jadi untuk kita semua.
Bisikan apa yang mungkin sedang kita abaikan dalam hidup kita saat ini?